إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. Amma ba'du, saudara sekalian, ibu dan bapak yang Allah muliakan, tentunya kita awali perjumpaan ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kesempatan untuk kita melakukan pertaubatan, meskipun banyak di antara kita mungkin yang belum mampu untuk keluar daripada melampaui batas dalam kemaksiatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkenan menyimpan syafaatnya di dunia ini atau menyimpan doa mustajabnya di dunia ini untuk kemudian beliau gantikan dengan syafaatnya di padang mahsyar kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah ilmu tanah kuburan, yang mana tema tersebut kita ambil daripada dua riwayat yang tercantum di dalam halaman 349 dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Baik, sebelum kita masuk pada tema kita tersebut, kita mau mengingatkan satu perkara yang berkaitan dengan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah menyebutkan al-bitaqah, hadis yang dikenal dengan hadisul bitaqah, yaitu hadis tentang secarik kertas yang berisikan persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang perlu kita pahami dari hadis tersebut adalah bahwa kalimat yang tertulis di dalam secarik kertas yang kemudian akan ditimbang dengan amalan keburukan kita, menjadi rival di dalam timbangan tersebut, nyatanya kalimat tersebut menurut Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, laisat hadhihi syahadatat tauhid, persaksian tersebut atau kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya itu bukanlah kalimat tauhid seperti yang kita pahami selama ini.
Kenapa? Li'anna min sya'nil mizani an yuda'a fi kiffatin syai'un wa fi ukhra didduhu. Karena merupakan karakter daripada timbangan amalan selalu diletakkan di kedua anak timbangan tersebut dua hal yang menjadi berlawanan. Nah, kalau asyhadu an la ilaha illallah di dalam hadis bitaqah tersebut dipahami sebagai kalimat tauhid, maka artinya dari setiap seorang hamba muslim itu yang ditimbang adalah iman dan kufur jadinya, karena iman yaitu kalimat tauhid lawannya harusnya kufur. Kan tidak mungkin ada dalam diri seorang muslim itu dua hal yang bertentangan, iman dan kufur. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut kalau bukan syahadatut tauhid? Karena secara zahir kalimat tersebut memang kalimat tauhid. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa kalimat tersebut adalah zikir atau hasanah, kebaikan, amal soleh. Jadi bukan kalimat tauhid, karena kalimat tauhid tidak bisa ditimbang kecuali dilawan dengan kekufuran, karena lawannya memang kekufuran. Dan tidak mungkin, mustahil di dalam satu orang atau dalam satu jiwa yang beriman ada kekufuran, kan tidak ada. Maka yang benar memahami hadis bitaqah tersebut adalah bahwa kalimat asyhadu an la ilaha illallah yang akan ditimbang lalu memberatkan amalan kebaikan adalah zikir, yang mana zikir itu merupakan juga amal soleh. Jadi dia amal soleh, yang dimaksud adalah zikir. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, seperti dalam sholat kita misalnya saat tasyahud, atau mungkin kita sedang ingin berzikir saja mengucap itu, maka kalimat tersebut akan ikut memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Itu sebagai pembuka di perjumpaan kita bahwa hadis bitaqah yang dimaksud adalah zikir. Nah, zikir itulah yang kemudian ditambahkan kepada kebaikan kita untuk bersanding melawan keburukan kita. Nah, itu baru pas. Keburukan lawannya kebaikan, bukan iman lawan kufur, karena tidak ada iman dan kufur menyatu dalam diri seseorang. Nah, ini diperkuat makna ini oleh ucapan Nabi itu sendiri dalam sabdanya ketika dikatakan kepada sang hamba, bala innalaka indana hasanah, akan tetapi wahai hambaku, enggak usah bersedih meskipun keburukanmu begitu banyak, tapi engkau tetap punya satu kebaikan, hasanah. Jadi kalimat tauhid itu disebut di situ hasanah, maksudnya adalah amal zikir kita saat menyebut kalimat tauhid, bukan iman itu sendiri, begitu maksudnya. Baik, lalu kita masuk pada tema kita. Di mana Al-Imamul Qurtubi menyebutkan Zakarul Qushairi fit tahbiri lahu yuhka an ba'dihim annahu qala ra'aitu ba'dahum fil manami faqultu ma fa'alallahu bika faqala wuzinat hasanati farajahat as-sayyi'atu 'alal hasanat faja'at surratun minas sama'i wa saqatat fi kiffatil hasanat farajahat fahallaltu as-surrata fa idza fiha kaffu turabin alqaituhu fi qabri muslimin. Al-Imam Al-Qushairi menurut Al-Imam Al-Qurtubi mencantumkan sebuah riwayat di dalam kitabnya At-Tahbir bahwa dihikayatkan dari sebagian ulama mereka pernah bermimpi
di dalam tidurnya dia melihat ada sekelompok orang yang ditanyakan kepada mereka, apa yang telah Allah lakukan kepadamu, bagaimana Allah memperlakukanmu setelah meninggal di padang mahsyar. Maka mereka menjawab, atau salah seorang di antara mereka menjawab, kebaikan atau amal solehku semuanya ditimbang, tetapi sayang sekali kebaikan-kebaikanku ini kalah dengan keburukan. Lalu tiba-tiba jatuh sebuah kantong dari langit, jatuhnya ke anak timbangan yang berisi kebaikan. Lalu kebaikan itu pun malah mengalahkan keburukan yang tadinya menang atau yang tadinya lebih berat. Maka aku pun membuka kantong tersebut, fa idza fiha kaffu turabin alqaituhu fi qabri muslim. Ternyata kantong tersebut berisi segenggam tanah kuburan yang aku lemparkan atau aku padatkan saat pemakaman seorang muslim. Nah, inilah yang dimaksud dengan tema kita, tanah kuburan. Jadi ternyata tanah kuburan yang merupakan bagian daripada prosesi penguburan, ada sunnah untuk mengepal-ngepal tanah kuburan lalu kita padatkan ke makam saudara kita. Itu rupanya menjadi amal soleh yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Nah, makanya rajin-rajin hendaknya ngikut prosesi pemakaman menurut riwayat ini. Namun riwayat ini di dalam kitab ini tidak disebutkan mata rantai para perawinya, tidak juga disebutkan statusnya. Dan saya sudah mencoba mencari, tidak menemukan status hadis ini. Namun tashhadulahu usulus sunnah, bisa kita katakan, bisa kita simpulkan bahwa yang namanya amal saleh atau perbuatan itu memang bisa saja tercatat dan memberatkan amal kebaikan kita di padang mahsyar. Adapun yang kedua yang berkaitan dengan ilmu, yang juga ikut memberatkan timbangan kebaikan kita, Dzakara Abu Umar fi kitab Jami' Bayanil Ilmi bi isnadihi an Hamad ibn Zaid dari Abu Hanifah an Hamad ibn Ibrahim fi qawlihi azza wa jalla wa nada'ul mawazin al-qista yaumil qiyamah li yaumil qiyamah. Di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi dengan sanadnya dari Hamad ibn Zaid dari Abu Hanifah dari Hamad ibn Ibrahim mengenai firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 47, dan kami nanti akan menghadirkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Al-Imam Hamad mengatakan, yuja'u bi'amalir rajuli fayudha'u fi kiffati mizanihi yaumal qiyamah fatakhiffu. Ada seorang laki-laki dihadirkan di penimbangan amal, kemudian amalannya diletakkan di satu anak timbangan, ternyata timbangannya ringan. Fayuja'u bi syai'i amthalil ghumami aw qala mislus sahab fayudha'u fi mizanihi fatarajjaha fayuqalu lahu atadri ma hadha fayaqulu la fayuqalu lahu hadza fadlul ilmi alladhi kunta tu'allimuhu an-nasa aw nahwa dzalika. Lalu dihadirkanlah sesuatu yang nampaknya atau penampakannya seperti gumpalan awan. Lalu gumpalan awan tersebut diletakkan di timbangan kebaikannya, maka menjadi beratlah timbangan kebaikan tersebut. Lalu ada malaikat yang mengatakan kepadanya, tahukah kamu apa gumpalan awan itu? Atau berisi apa? Atau sebenarnya apa itu?
Lalu dia menjawab, saya tidak tahu. Lalu dikatakan kepadanya, gumpalan awan tersebut adalah fadilah, keutamaan ilmu yang selama ini engkau ajarkan kepada manusia. Nah, riwayat ini di dalam footnote-nya disebutkan hanya sumbernya saja tanpa disebutkan statusnya. Diriwayatkan atau dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar di dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam dengan nomor jilidnya yang ke-1 halaman 210. Nah, maka bisa kita katakan dari apa yang dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar bahwa mengajarkan ilmu, dan kata al-ilmu di sini menggunakan alif lam yang menunjukkan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Jadi seremeh apapun orang menganggap ilmu yang kita ajarkan, maka kalau kita ikhlas karena Allah, tetap bermanfaat bagi kita di padang mahsyar kelak. Karena bisa jadi atau mungkin saja memang benar riwayat ini bahwa ilmu tersebut didatangkan dalam bentuk gumpalan awan yang memberatkan amal saleh kita. Maka jangan merasa kecil hati kalau kita sekarang mungkin cuma bisa mengajar Iqra. Kalau kita yakin bahwa itu adalah amal saleh dan ikhlas, insya Allah tetap berpahala. Baik, ibu dan bapak sekalian yang Allah muliakan, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ada di dalam kitab ini yang kemarin belum sempat kita bahas, yaitu mengenai keringanan siksa untuk orang-orang kafir. Apakah benar ada keringanan bagi mereka di padang mahsyar atau di akhirat kelak? Di dalam halaman 344 dalam kitab ini ada disebutkan hadis mengenai Abdullah ibnu Jud'an yang tercantum di dalam Sahih Ibnu Hibban dengan nomor 330, ada juga di dalam Sahih Muslim 214 nomornya. Bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan, qultu li Rasulillah, saya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Ibnu Jud'an, di dalam riwayat Muslim tanpa kalimat inna, kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dzaka nafi'uhu? Qala la yanfa'uhu, innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Wahai Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, sesungguhnya kerabatku, salah satu kerabatku yaitu Abdullah ibnu Jud'an, di zaman jahiliyah saat dia kafir dan memang meninggal dalam keadaan kafir, suka menyambung tali silaturrahim, yang mana dalam Islam itu merupakan amal saleh, dan suka memberi makan orang miskin. Apakah amal saleh dari orang kafir akan bermanfaat baginya di hari kiamat atau di akhirat? Kata Nabi, la, tidak. Kenapa? Alasannya karena dia tidak pernah dalam satu hari pun di sepanjang hidupnya berdoa kepada Allah, yang artinya beriman kepada Allah, kemudian berdoa, ya Allah ampunilah kesalahanku pada hari kiamat kelak. Nah, jadi menurut riwayat ini, amal saleh orang kafir tidak sama sekali bermanfaat untuk orang kafir sebanyak apapun amal saleh tersebut. Jadi sia-sia. Kita tahu ayatnya banyak sekali itu ya. Misalnya surat Al-Furqan ayat 23, dan kami datangkan amalan mereka
lalu kami jadikan habaan mansura, debu yang berhamburan, bertebangan. Ibrahim ayat 18. Perumpamaan orang-orang yang kafir terhadap Allah, amalan mereka seperti ramad istaddat bihirrih, debu yang diombang-ambing atau dihampaskan oleh angin yang berhembus di hari yang memang tengah berkecamuk angin tersebut. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in dzalika huwa dhalalul mubin, dhalalul ba'id. Mereka tidak mampu mengumpulkan debu-debu yang sudah ditiupkan oleh angin tersebut. Jadi sia-sia. Kemudian surat An-Nur ayat 29. Dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka seperti sarab fata morgana di sebuah lokasi di padang pasir yang dikira oleh orang yang tengah kehausan itu adalah air. Ketika dia datangi ternyata lam yajidhu syai'a. Nah, lebih jelas lagi ini gambarannya. Dikira air, dikira amalannya bermanfaat, ketika dihadirkan enggak ada gunanya sama sekali. Wa wajadallaha indahu fawafahu hisaba. Yang ada adalah dia dapati Allah menghisab dirinya dan ditunaikanlah apa yang menjadi konsekuensi daripada dosanya. Kemudian surat Al-Baqarah, Az-Zumar dulu ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan para nabi sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu sekali saja berbuat syirik, maka gugurlah seluruh amalmu dan menjadi orang paling rugi. Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa yang murtad dari agamanya lalu dia meninggal dalam kondisi kafir, mereka itulah yang pupus, gugur, terhapus amalannya di dunia dan di akhirat. Nah, ayat inilah yang kemudian nanti dijadikan dalil bahwa yang tidak berguna sama sekali itu yang mati dalam keadaan kafir. Mereka lah penduduk neraka, mereka di dalamnya kekal. Kemudian Al-Maidah ayat 5. Barang siapa yang kafir terhadap keimanan, mengingkari untuk beriman kepada Allah, terhapuslah amalnya dan di akhirat termasuk orang rugi. Kemudian Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka akan terhapuslah amalan mereka. Nah, oleh karenanya nih, di dalam madhab Asy-Syafi'i misalnya, man hajja thumma irtadda thumma 'ada ilal Islam la yajibu alaihi i'adatul haji. Menurut madhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan Syafi'iyah secara keseluruhan ya. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang pernah haji saat muslim lalu pulang-pulang murtad misalnya, naudzubillah, kemudian taubat balik lagi, nah apakah hajinya itu gugur dan harus ngulang atau tidak? Nah, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i tidak perlu ngulang. Sedangkan inda Malik tajibu alaihil i'adah. Sedangkan menurut Al-Imam Malik wajib ngulang. Karena berdasarkan ayat-ayat tadi amalnya gugur. Wallahu a'lam. Kita kembali ke Ibnu Jud'an. Setelah Ibnu Jud'an yang merupakan kerabat ibunda Aisyah, yang secara zahir dunianya dia adalah orang baik, suka menyambung tali silaturahim, suka memberi makan orang miskin.
Begitu juga dengan Hatim. Kalau dalam riwayat Sahih Ibni Hibban, bukan hanya menyambung tali silaturahim Ibnu Jud'an ini, tapi juga kana yukri ad-dhaifa wa yuhsinal jiwar. Suka memuliakan tamu dan juga berbuat baik terhadap tetangga. Lafadznya agak berbeda. Mengenai Hatim At-Ta'i yang kedua berkaitan dengan amalan orang kafir adalah hadis berkenaan dengan bapaknya Adi Ibnu Hatim, ayahnya Hatim namanya, At-Ta'i marganya atau nisbahnya. Mengenai Hatim At-Ta'i ada beberapa hadis, ada yang hasan hadisnya, ada yang dhaif. Yang pertama yang tercantum di dalam musnadnya Imam Ahmad dengan nomor 200, di mana Adi yang merupakan sahabat Nabi, ya Rasulullah berkata, inna abi kana yasilur rahim wa kana yaf'alu wa yaf'al. Qala inna abaka arada amran fa adrakahu. Wahai Rasulullah, bapak saya itu meskipun orang kafir tapi suka menyambung tali silaturahim, begini dan begitu, melakukan ini dan itu, baik semua amalannya gitu. Lalu apa jawaban Nabi? Ya itu tersirat sebenarnya meskipun tidak terucap. Bagaimana nanti status ayah saya? Kata Nabi, bapakmu itu cuman pengen disebut-sebut sebagai orang baik. Itu makna daripada inna abaka arada amran fa adrakahu. Kemudian yang kedua ada di dalam riwayat At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir jilid ke-6 halaman 197 dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi bahwa Adi pernah bertanya, mendatangi Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, inna abi kana yasilul qarabah wa yahmilul kalla wa yut'imut ta'am. Bapak saya suka menyambung kekerabatannya, tari silaturahim kekerabatannya, dan suka yahmilul kalla, maknanya yunfiq ala dhaif wal faqir wal yatim wal iyal wa ghairi dzalik. Suka menafkahi orang yang lemah, orang fakir meskipun mungkin bukan kerabatnya, lebih-lebih kerabatnya, dan anak yatim, dan suka memberi makan tetangganya. Lalu Nabi tanya lagi, hal adrakal Islam, apakah dia masuk Islam? Qala la, tidak. Qala inna abaka kana yuhibbu an yudhkar. Nah, ini yang menjelaskan hadis sebelumnya. Bapakmu itu cuman pengen disebut-sebut. Yuhibbu an yudhkar, pengen disebut-sebut. Yang berikutnya dari Ibnu Umar, di dalam riwayat ini dikatakan dzaka rajulun arada amran fa adrakahu. Nah, jadi orang-orang kafir kemungkinannya dua berdasarkan dua jenis riwayat ini, riwayat Ibnu Jud'an maupun riwayat Adi ibn Hatim. Ibnu Jud'an bisa jadi ikhlas dalam artian tulus gitu, bukan pengen disebut-sebut, cuman kan dia nggak tahu Tuhan yang mana nih. Ada juga orang yang sudah Islam tapi dia nggak tahu Tuhannya di mana. Kan kita mah sering nyebut ya, udah ini urusan kayaknya kita nggak sanggup nih, kita serahin aja sama yang di atas. Tapi orang-orang yang bermadzhab Asy'ariyah yang meyakini Tuhan itu tidak berada di suatu arah, tidak di atas, bawah, samping, kanan, kiri, dia bingung, udahlah terlalu berat ini urusan kita, tambah berat lagi karena kita nggak tahu ngadunya kemana, karena kita nggak tahu Tuhan kita di mana. Kalau kita kan tahu Tuhan kita di atas. Dalilnya kata Ibnul Qayyim di dalam An-Nuniyah, sampai hampir ada 2000 dalil bahwa Allah itu di atas. Amal saleh naik atau diangkat ke atas, Allah turun ke langit di sepertiga malam, malaikat juga turun, Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Ma'mur, turun, semua turun, berarti kan naik.
Isra Mi'raj juga naik ke atas. Makanya kata Ibnul Qayyim sekali lagi, hadisnya hampir 2000-an bahwa Allah itu di atas. Tapi ada orang yang coba ngotak-ngatik dalil, enggak, Allah itu enggak butuh tempat katanya. Ya memang enggak butuh, tapi Allah mau, kan bisa saja. Ngapain kita otak-atik? Perkara bagaimananya itu yang enggak boleh kita otak-atik. Baik, intinya bahwa amalan orang kafir menurut dalil-dalil yang banyak tadi kita sebutkan tidak bermanfaat baginya. Namun ketika kita baca hadis tentang Abu Thalib dan juga pernah dengar riwayat tentang Abu Lahab, itu bagaimana nih kita menyikapinya? Nah, sekarang kita jawab ya. Mengenai hadis yang di dalamnya disebutkan bahwa Abu Thalib itu mendapatkan keringanan, dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa ada yang bertanya, wahai Rasulullah, pamanmu Abu Thalib kan dulu kana yahutuka, dulu suka menjagamu, melindungimu dari orang-orang musyrik yang suka menyakiti Anda. Apakah perlindungannya terhadap dirimu itu akan bermanfaat atau tidak? Lalu Nabi menjawab bahwasannya Abu Thalib tadinya fi ghamarat. Nah, karena syafaatku untuk dirinya, oleh sebab dia dulu melindungi aku, maka sekarang huwa fi dakhdah. Tadinya tenggelam di dalam api neraka, sekarang fi dakhdah. Apa itu dakhdah? Secara bahasa, dakhdah itu adalah air semata kaki. Nah, tadinya tenggelam, sekarang cuma semata kaki. Udah kayak orang di perma ini ya, PGP. Baru becek doang itu semata kaki itu banjirnya. Nah, jadi menurut riwayat tersebut bisa jadi amal solehnya bermanfaat bagi dirinya. Ini disebutkan di dalam Al-Bukhari 3883, Muslim 209 dari Al-Abbas yang merupakan pamannya Nabi juga, anak daripada Abdul Muttalib. Kalau lafadz hadisnya begini, ma agnaita an ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka, qala huwa fi dahdah min narin walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Oh, dalam riwayat lain fi ghamarat gitu ya. Kalau bukan karena syafaatku, dia pasti akan berada di kerak neraka yang paling bawah. Lalu para ulama mengatakan wa hadhihi fihi qabulus syafa'ati lil kafir wa huwa khassun bin nabi wa bi Abi Thalib. Di dalam hadis ini ada intisari yang dapat kita ambil, yaitu bahwa diterimanya syafaat Nabi untuk orang kafir, dan ini hanya khusus untuk Nabi dan Abu Thalib. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari jilid ke-7 halaman 196 mengatakan, siksa bagi orang kafir itu bertingkat-tingkat, dan manfaat daripada syafaat Nabi untuk Abu Thalib itu min khasaisihi, termasuk kekhususan, bi barakatin Nabi, kata beliau, karena keberkahan Nabi. Syekh Ibn Baz juga mengatakan begini, di sana ada syafaat yang ketiga khusus untuk Nabi untuk Abu Thalib, pamannya. Wa huwa an syafa'a lahu hatta sara fi dahdah minan nar. Syafaatnya itu berfungsi untuk menaikkan atau menyelamatkan dari ketenggelaman di dalam neraka, padahal dia mati dalam kekufuran. Wa sara fi ghamaratin minan nar
fayashfa'u lahu an yakuna fi dahdah, kata Syekh bin Baz. Jadi Syekh bin Baz pun mengatakan ini kekhususan Nabi. Ini adalah mustasnat min qaulillahi ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Muddatsir ayat 48, tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang bisa memberikan syafaat, maka hadis Abu Thalib tadi pengecualian. Ya, pengecualian. Adapun mengenai Abu Lahab, yang kita sering dengar dia mendapatkan keringanan di setiap hari Senin, diringankan siksanya. Maka kita lihat apakah benar demikian bahwasannya Abu Lahab mendapatkan keringanan. Kita lihat dulu riwayatnya. Riwayat ini ada di dalam Al-Bukhari 5101, bersumber dari Urwah ibnu Zubair, di mana Urwah mengatakan Suwaibah yang ibu susu Nabi, ya, yang menyusui Nabi, merupakan budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab memerdekakan dia jauh sebelum menyusui Nabi, menurut riwayat ini, menurut pendapat Urwah ibnu Zubair. Ketika Abu Lahab meninggal, uriyahu ba'du ahlihi bisyarri haibatin. Setelah Abu Lahab meninggal kira-kira setahun, sebagian keluarganya bermimpi melihat Abu Lahab di akhirat kondisinya atau di alam kuburnya sangat buruk kondisinya. Qala lahu madza laqita, lalu sebagian keluarganya ini bertanya, apa yang kau dapati di akhirat setelah kau meninggal? Maka Abu Lahab berkata, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibah. Saya semenjak meninggal tidak pernah menjumpai kenikmatan, hanya saja saya suka diberi minum karena saya memerdekakan Suwaibah. Nah, jadi ini kesannya, riwayat ini mengatakan amal saleh berupa memerdekakan budak menyebabkan Abu Lahab diberi minum. Kita bahas satu persatu di dalam Fathul Bari, ya. Ketika Ibnu Zubair mengatakan Suwaibah merupakan budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab, disebutkan oleh Ibnu Mandah di dalam As-Sahabah bahwasannya diperselisihkan apakah Suwaibah masuk Islam atau tidak. Abu Nuaim Al-Asfahani mengatakan, kami tidak mengetahui adanya satu orang pun ulama yang mengatakan bahwa Suwaibah itu masuk Islam selain riwayat tadi. Ada isyarat dari riwayat tadi. Sedangkan yang di dalam sejarah-sejarah bahwasannya memang Nabi dikatakan hanya memuliakannya saja, memuliakan Suwaibah. Dan Suwaibah ini karena merupakan ibu susu Nabi, dia suka bolak-balik menjumpai Nabi, artinya masuk ke ruangan di mana Nabi itu ada. Setelah Nabi bahkan menikah dengan Khadijah, dan Nabi suka menyambung tali silaturahim dengannya, suka memberi hadiah dari Madinah, sampai Suwaibah meninggal pada perang Khaybar. Sebagaimana di saat itu pula anaknya Masruh, anak Suwaibah, meninggal. Nah, sedangkan kapan Abu Lahab memerdekakan Suwaibah itu pun terjadi perbedaan. Dalam riwayat tadi kan dikatakan Abu Lahab memerdekakan sebelum
Suwaibah menyusui Nabi Muhammad. Sedangkan di dalam kitab-kitab sejarah yukhalifuhu, berbeda. Bahwasannya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah itu sebelum hijrah. Dan itu menunjukkan sesudah penyusuan jauh bahkan. Kalau riwayat Ibnu Zubair tadi, Urwah Ibnu Zubair mengatakan sebelum menyusui. Kalau dalam buku sejarah setelah Nabi hijrah, sebelum hijrah, yang menunjukkan itu sesudah menyusui Nabi. Kemudian mengenai kalimat hadis tadi, ba'du ahlihi, itu adalah Al-Abbas. Ketika Abu Lahab meninggal, kata Al-Abbas, aku melihatnya dalam mimpiku setelah 1 tahun, sangat buruk kondisinya. Malaqitu ba'dakum rohatan, saya nggak pernah istirahat dari siksa, kata Abu Lahab. Illa annal azaba yukhaffafu anni kulla yaumitsnain. Nah, ini menurut riwayat Al-Abbas. Al-Imam Ibnu Hajar tidak menyebutkan status dan mata rantainya. Setiap hari Senin siksa saya diringankan. Wa dzalika anna an-nabiyya wulida yaumal itsnain, karena Nabi dilahirkan di hari Senin. Wa kanat Suwaibatu basyarat Abu Lahab bimaulidihi fa'ataqaha. Dan Suwaibah pernah mengabarkan Abu Lahab bahwasanya Nabi lahir di hari Senin, gara-gara itu Suwaibah dimerdekakan. Nah, gara-gara itu pula dia diringankan siksanya tiap hari Senin. Namun sekali lagi di dalam Fathul Bari ini Ibnu Hajar tidak menyebutkan status dan mata rantainya. Ya. Nah, mengenai dikasih minum, ghaira anni suqitu fi hadhihi, di dalam riwayat Abdur Razzaq dikatakan asyara ilan naqra atau nuqra allati tahta ibhamihi. Jangan dikira dikasih minumnya 1 botol 1 gelas, enggak. Dikasih minumnya cuman setetes, itu pun 1 nukrah. Nukrah itu 1 lubang jarum. Jadi yang bikin cerita, kalau menurut riwayat Abdur Razzaq, Al-Imam Abdur Razzaq pun demikian. Kasih minumnya cuman setetes, yang mana setetesnya sebesar lubang jarum. Dan ini pun belum tahu status riwayatnya sahih atau tidak. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi riwayat Urwah Ibnu Zubair yang ada di dalam Sahih Bukhari tadi? Pertama, bi annal khabara mursalun, kabar tersebut terputus, cuman sampai di Urwah, yang kemungkinan itu berita-berita dari keluarganya Abu Lahab didengar sama Urwah. Karena Urwah tidak menyebutkan dari siapa dia dapat informasi itu. Hadis mursal termasuk hadis lemah. Dan di Bukhari memang ada hadis begitu. Disebut Sahihul Jami karena mayoritas atau sebagian besarnya adalah sahih. Kalaupun hadis tersebut mausul, tersambung, itu cuman mimpi, tersambung sampai sumber beritanya ya. Kalaupun sampai tersambung kepada sumber berita, itu hadis itu cuman mimpi. Mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Fala hujjata fihi. Yang kedua, kalaupun berita itu benar, itu termasuk kekhususan Nabi sebagaimana kekhususan pada Abu Thalib. Bidalil qissati Abi Thalib, kata Imam Ibnu Hajar. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi masih di dalam Fathul Bari, ucapan beliau dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Ma warada min butlanil khairi lil kuffari fa ma'nahu annahum la yakunu lahum at-takhallusu minan nari wala dukhulul jannah. Yang dimaksud amal soleh tidak bermanfaat bagi orang kafir adalah tidak bisa menyelamatkan mereka untuk keluar dari neraka masuk surga. Itu yang dimaksud tidak bermanfaatnya. Wa yajuzu
an yukhaffafa anhum minal adzabil ladzi yastaujibunahu ala martakabuhu minal jaraim siwal kufri bima amiluhu minal khairat. Tapi mungkin saja diringankan bagi mereka siksaan yang wajib harusnya untuk mereka alami atas dosa-dosa yang mereka kerjakan selain kekufuran. Jadi keringanan itu untuk dosa-dosa selain kekufuran. Misalkan orang kafir nyuri sendal, atau yang lebih gede orang kafir berzina, tapi dia punya amal saleh. Menurut Al-Imam Al-Baihaqi, dosa zina itu mungkin bisa diringankan dengan amal salehnya, meskipun dia mati dalam kekufuran. Sedangkan Qadhi Iyad mengatakan, inna aqdal ijma'u ala annal kuffara la tanfa'uhum a'maluhum wa la yusabuna 'alaiha bina'imin wa la takhfifu 'adzabin. Kalau Al-Qadhi Iyad tetap mengatakan sudah ada ijma', kesepakatan bahwa orang kafir amal solehnya tidak berguna, tidak diberi pahala, tidak juga diringankan siksa. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari pernyataan tersebut, wa hadza la yaruddul ihtimal alladzi dzakarahu al-Baihaqi. Tetap saja pernyataan Qadhi Iyad itu tidak menutup kemungkinan yang disebutkan oleh Imam Baihaqi. Karena semua dalil yang ada itu fima yata'allaq bidzanbil kufri, itu berkaitan dengan dosa kufur yang tidak bisa diringankan. Wa amma dzanbu ghairil kufri famal mani' min takhfifi. Dosa selain kekufuran, apa yang menghalangi untuk diringankan kalau dia punya amal soleh? Tapi Imam Qurtubi mengatakan, juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, wa hadza takhfif khasun bihada wa biman waradan nassu fihi. Kata Imam Qurtubi, keringanan itu hanya khusus untuk orang-orang yang ada dalilnya. Berarti untuk Abu Thalib saja, karena Abu Lahab tadi dalilnya bukan sahih. Sedangkan Al-Imam Ibnul Munir yang merupakan ulama Mesir dari Alexandria 620 sampai 683 masa hidupnya, di dalam hasyiahnya mengatakan ini ada dua kasus. Yang pertama, mustahil, bahwasannya ketaatan, kebaikan, amal saleh orang kafir untuk dihitung sebagai ketaatan kalau dia masih kafir. Karena syarat ketaatan itu harus diiringi dengan niat yang saleh, yaitu apa? Iman. Kalau enggak beriman, niatnya enggak saleh. Qasdin sahih, kata beliau. Wa hadza mafqudun minal kuffar, dan syarat ini hilang dari orang kafir. Ini kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua, isabatul kafir ala ba'dil a'mal tafaddulan minallah. Bisa saja Allah dalam bahasa kita bermurah hati untuk memberikan keringanan atas amal salehnya. Wa hadza la yuhiluhul aqlu, dan ini tidak mustahil bagi akal kita. Allah bermurah hati untuk mereka atas amal saleh. Tetapi di akhir kalimat beliau tetap mengatakan wal muttaba'u fi dzalika tauqif. Tapi yang boleh kita jadikan dalil tuntunan adalah tauqif, riwayat, dalil yang harus ada dalilnya. Yang ada dalilnya cuman tadi Abu Thalib. Nah, gitu ya. Nah, penutupnya setelah Ibnu Hajar mengutip semua ucapan itu, beliau mengatakan, wa tatimmatu hadza an yaqa'at tafaddul madhkur ikraman liman waqa'a minal kafiril barru lahu wa nahwu dzalik. Penutup saya katakan bahwa mungkin saja bermurah hati tadi terjadi, kemurahan hati Allah terjadi untuk orang kafir
ikraman, sebagai bentuk penghormatan, liman waqa'a minal kafir al-barru lahu. Kalau orang kafir itu berbuat baik kepada seseorang, maka Allah meringankan siksa kafir itu untuk menghormati orang muslim tadi. Dalam hal ini Nabi. Jadi meringankannya pun bukan untuk memuliakan si kafir, bukan, tapi memuliakan orang yang mendapat kebaikan dari si kafir. Nah, jadi menurut Al-Imam Ibnu Hajar endingnya mungkin, sifatnya masih mungkin orang kafir mendapat keringanan kalau dia punya amal saleh. Begitu ya. Sekarang kita mau bacakan terakhir tentang hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Di dalam Bukhari, maaf, dengan nomor 1436, ada juga di dalam As-Sailul Jarrar karya Asy-Syaukani jilid kedua halaman 163. Bahwasannya Hakim Ibnu Hizam pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ara'aita asya'an kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin wasilati rahimin fahal fiha min ajrin. Kata Hakim Ibnu Hizam, ini udah masuk Islam nih beliau, dia sahabat. Saya dulu sering atahannats. Atahannus artinya beribadah. Karena kata at-tahannus itu artinya kita melakukan sesuatu untuk menambal dosa yang kita kerjakan. Itu namanya at-tahannus. Sebagaimana tahajud, kita melakukan sholat itu untuk menambal al-hujud, kesalahan sebenarnya, atau minimal mengadu kepada Allah atas beratnya hidup. Jadi Nabi, saya dulu suka beribadah di masa saya kafir. Saya pernah bersedekah, memerdekakan budak, nyambung tali silaturahim. Fahal fiha min ajrin, apakah ada pahala dari amalan-amalan tadi setelah saya masuk Islam? Nah, Nabi menjawab dengan pertanyaan yang membuat para ulama berbeda pendapat, multi tafsir. Aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam berdasarkan apa yang telah berlalu dari amal-amal soleh. Kan jawabannya enggak langsung mengatakan, oh iya, itu mendapat pahala juga meskipun dulu kamu kafir, karena sekarang kamu sudah masuk Islam. Nah, gara-gara pernyataan tersebut para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana ada orang kafir masuk Islam dan amalan-amalan solehnya bagaimana dulu. Apakah bisa dihitung sebagai pahala atau tidak? Pendapat pertama mengatakan bahwa hadis itu sesuai zahirnya. Zahirnya bagaimana? Kan zahirnya multitafsir. Zahirnya ada pendapat yang mengatakan bahwa zahirnya bi barakati ma sabaqalaka min khairin hadakallahu ilal Islam. Dengan keberkahan amal kebaikan yang kau kerjakan di masa kekufuran, Allah menunjukimu kepada Islam. Jadi bukan amalanmu akan diberi pahala, tetapi karena kamu pernah berbuat kebaikan, oleh sebab itu kamu bisa masuk Islam. Itu zahir pertama tuh. Zahirnya kan begini, aslamta ala ma salafta min khairin, atau aslafta min khairin. Kamu bisa masuk Islam, aslamta ala, ini bisa diartikan sebab, ma aslafta, hal-hal yang telah kau lakukan. Jadi kebaikan yang pernah engkau lakukan menyebabkan engkau diberi hidayah. Ini menurut Al-Qadhi Iyad.
Jadi maknanya bukan amalanmu akan dihitung pahala, tapi amalan tersebut mengantarkanmu mendapatkan hidayah Islam. Ya, itu makna yang pertama. Sedangkan Al-Imam Ibnu Battal dan ulama lainnya mengatakan hadis itu juga sesuai zahirnya. Zahirnya gimana? Annahu idza aslamal kafir wa mata 'alal Islam yusabu 'ala ma fa'alahu minal khair fi halil kufri. Jika ada orang masuk Islam dan meninggal dalam kondisi Islam, dia akan diberi pahala atas amal soleh yang pernah dikerjakan di masa kekufuran. Nah, ini menurut Al-Imam Ibnu Battal. Sedangkan Al-Imam Al-Maziri, Umar ibn Muhammad At-Tamimi Al-Maziri Al-Maliki, yang lahir di salah satu kota di Afrika, Al-Mahdiyah, di tahun 536 beliau meninggal, 83 tahun umurnya. Beliau mengatakan bahwa zahiruhu khilafu ma taqtadihil usul. Ucapan Nabi aslam ta'ala ma aslafta min khairin ini zahirnya menyelisihi kaidah dasar di mana orang kafir amalnya itu tidak bermanfaat, menyelisihi kaidah ini. Karena li'annal kafir la yasihu minhu taqarrub. Orang kafir itu tidak diberi pahala atas amal soleh, tetapi dia hanya bisa dikatakan sebagai muti', orang yang taat, karena dia melakukan hal yang diperintahkan dalam Islam, tapi belum masuk kategori mutaqarrib, orang yang mendekatkan diri pada Tuhan, menurut Imam Al-Maziri. Oleh karena itu, karena dohirnya ini menyelisih kaidah umum, maka ada 3 kemungkinan maknanya. Pertama, an yakuna ma'nahu iktasabta tiba'an jamilatan wa anta tantafi'u bitilka tiba fil Islam. Kamu sudah mencetak jiwa yang baik, karakter yang baik, sehingga itu menjadi kebiasaan yang menyiapkan dirimu untuk bisa mengerjakan perintah-perintah dalam Islam. Jadi ada orang kafir nih biasa berbuat amal soleh, amal baik, memberi makan orang miskin. Di dalam Islam kan ada perintah memberi makan orang miskin. Nah, jadi udah siap duluan gitu. Ini makna yang pertama. Jadi menyiapkan diri, mencetak karakter yang baik sehingga bisa melakukan atau mudah melakukan kebaikan yang diperintahkan Islam. Yang kedua, kamu mendapat pujian dari apa yang telah engkau kerjakan saja. Pujian doang nih. Yang ketiga, kata beliau, la yab'ud an yazdada fi hasanatihi allati yaf'aluha fil Islam wa yaktsuru ajruhu lima taqaddama lahu minal af'alil jamilah. Tidak mustahil amalan tadi akan ditambahkan menjadi pahala saat nanti amal solehmu di dalam Islam ditimbang. Nah, jadi yang ketiga ini mungkin saja diberi pahala. Toh para ulama pun mengatakan waqad qalu fil kafir idza kana yaf'alul khair fa innahu yukhaffaf anhu bihi. Toh orang kafir saja kalau beramal soleh, menurut sebagian ulama, kata Al-Imam Al-Maziri, bisa menjadi keringanan siksa. Nah, beliau nyinggung lagi masalah tadi. Jadi orang kafir yang berbuat amal soleh mungkin selain kekufurannya, dosa lain bisa diringankan. Maka tidak mustahil juga orang kafir yang dulu pernah beramal soleh lalu masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, amal soleh tadi bisa ditambahkan menjadi pahala di timbangan amalnya. Itu yang bisa kita pahami menurut pemahaman ulama dari hadis Hakim Ibnu Hizam yang masuk Islam dan meninggal dalam keadaan muslim, dulu di dalam kekufurannya suka mengerjakan amal saleh. Bahkan di dalam sebagian madhab Syafi'i sampai ada yang berlebihan. Bila ada orang kafir nih, sebelum duhur dia wudu, sebelum masuk Islam nih, mandi junub juga, terus dia bersyahadat setelah duhur misalnya, ini misal saja, maka wudu dan mandi tadi itu udah bikin sah, udah membolehkan dia untuk sholat, karena dianggap sah. Amal soleh yang
terjadi tadi. Juga ada yang mengatakan bahwa kalau di masa kekufuran ada seorang kafir membayar kafarah yamin misalnya, atau kafarah zihar, kafarah sumpah dan kafarah zihar, maka itu sah menurut sebagian ulama. Allahu a'lamu bishawab. Silakan bila ada saran dan kritik atau pertanyaan, kami persilakan.